Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Untuk materi pembelajaran kali ini, satu ya, struktur dan fungsi rangka, yang kedua struktur dan fungsi sendi, yang ketiga struktur dan fungsi otot, yang keempat upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Untuk struktur dan fungsi rangka ya, rangka manusia ini berfungsi satu, memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh atau menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh yang penting seperti otak dilindungi oleh tengkorak, jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian fungsi rangka yang ketiga adalah tempat menempelnya otot atau daging ya. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Susunan rangka dibedakan, ada rangka aksial yang terdiri atas tulang-tulang tengkorak dan tulang badan. Kemudian yang kedua adalah rangka apendikular yang terdiri atas tulang-tulang gelang bahu, lengan, gelang panggul, dan kaki. Nah, tulang-tulang penyusun rangka manusia dari tulang-tulang kepala, tulang-tulang badan. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kemudian ada tulang anggota gerak yang terdiri atas tulang anggota gerak atas berupa lengan dan tulang anggota gerak bawah berupa kaki. Nah, rangka manusia terdiri atas tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras disebut osteosit, tulang rawan disebut kondrosit. Nah, struktur tulang ya. Lihat, perhatikan gambar tulang berikut. Ini yang paling atas adalah tulang spons, terdapat di daerah ujung tulang, banyak rongga-rongga kecil membuat tulang menjadi ringan. Kemudian tulang kompak ya. Tulang kompak lapisan tulang keras dan kuat ya, mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Kemudian sumsum tulang. Untuk tulang panjang atau tulang pipa itu sumsumnya berupa sumsum kuning atau sumsum putih. Kalau tulang pendek dan tulang pipih, sumsumnya merupakan sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat penghasil sel darah atau pembentukan sel darah merah. Kemudian periosteum. Periosteum itu membran yang menutupi permukaan tulang ya. Kemudian ujung tulang terdapat tulang rawan, merupakan lapisan tebal, lunak, dan lentur ini ya. Kemudian macam-macam bentuk tulang, ada bentuk pipa, contohnya tulang paha, ada bentuk pipih, contohnya tulang-tulang kepala, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang ketiga tulang pendek, contohnya tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian tulang-tulang tak beraturan, tulang-tulang tak beraturan ini contohnya tulang belakang. Nah, kemudian macam-macam tulang rawan ya, ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan fibrosa, dan ada tulang rawan elastin. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang perkembangan tulang atau proses osifikasi tulang. Ya, awalnya ini tulang rawan, kemudian ya mengalami penulangan ini di daerah tengah ini ya, kemudian mulai terbentuk pembuluh darah ya, kemudian ini tulangnya sudah semakin mengeras. Nah, ini adalah sudah merupakan tulang keras atau tulang kompak di sini ya. Kemudian kita lanjutkan struktur dan fungsi sendi. Apa sih itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang ya. Lah, sendi ini dibedakan menjadi tiga, ada sendi mati atau sinartrosis, contohnya tulang-tulang tengkorak. Jadi tulang-tulang tengkorak itu tidak memungkinkan adanya gerakan, maka disebut sendi mati. Kemudian amfiartrosis ya, atau sendi kaku, disebut juga sendi kejat. Ini ada gerakan tapi sedikit, contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis atau
sendi gerak, memungkinkan gerakan lebih banyak. Ini ada bermacam-macam, ada sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi kondyloid, ada sendi pelana, ada sendi luncur, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di tabel ini ya. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan ke satu arah, contohnya lutut, siku, ruas-ruas jari ya. Kemudian sendi peluru memungkinkan gerak ke segala arah, contohnya hubungan gelang bahu dengan tulang lengan, hubungan gelang panggul dengan tulang paha ya. Kamu bisa menendang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu karena sendinya sendi peluru. Kemudian ada sendi putar ya, memungkinkan gerakan memutar, kamu bisa menoleh ke kiri, ke kanan ya, bisa mengangguk, bisa mendongak ya, itu karena ada sendi putar, yaitu hubungan tulang leher yang pertama dengan tulang leher yang kedua, atau tulang atlas dengan tulang aksis. Kemudian sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah seperti orang naik kuda, contohnya tulang telapak tangan dan ruas jari tangan ya, pada ibu jari ini ya, gerakannya kan bisa ke depan belakang gitu ya. Kemudian struktur dan fungsi otot. Nah, otot itu merupakan serabut-serabut yang terdiri atas sel-sel otot yang saling bersambungan. Fungsinya sebagai alat gerak aktif. Tanpa adanya otot, tulang tidak bisa bergerak. Nah, di sini otot bekerja dengan cara berkontraksi. Otot yang bekerja di bawah kesadaran kita atau bisa kita kendalikan disebut otot sadar. Misalnya kalau kita mau menulis, kita mau berjalan ya, itu bisa dikendalikan, itu masuk otot sadar. Kemudian otot yang bekerjanya di luar kesadaran kita ya, itu tidak bisa kita kendalikan, maka disebut otot tak sadar lah. Macam-macam bentuk otot ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk otot polos, cirinya bentuk selnya gelendong, intinya satu, kerjanya di luar kesadaran. Untuk yang kedua, otot lurik, bentuknya serabut, memanjang, warnanya lurik, inti selnya banyak, kerjanya di bawah pengaruh kesadaran kita, maka disebut otot sadar. Yang ketiga adalah otot jantung, bentuk selnya memanjang dan bercabang, inti selnya banyak, kerjanya di luar kesadaran kita. Jadi otot jantung itu bentuknya seperti otot lurik, kerjanya seperti otot polos. Nah, ini mekanisme kerja otot. Perhatikan di sini otot bekerja ya dengan berkontraksi, cirinya lebih pendek, tegang, dan menggembung. Nah, kemudian mengendor atau relaksasi, itu lebih panjang dan mengecil. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah 2 otot atau lebih yang kerjanya berlawanan. Jika satu otot berkontraksi, yang lain relaksasi. Contohnya otot bisep dan otot tricep pada lengan atas. Kemudian yang kedua adalah otot sinergis. 2 otot atau lebih yang kerjanya bersama-sama membentuk satu gerakan. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus pada lengan, pada telapak tangan maksud saya, ketika menelungkup dan menengadahkan telapak tangan. Kemudian contoh otot sinergis yang lain, ketika kita menghirup udara, itu kan rongga dada kita itu kan naik membesar. Itu karena gerakan dari otot-otot di antara tulang rusuk yang berkontraksi mengangkat tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Ketika kita menghembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil. Nah, sekarang kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Ada osteoporosis atau pengeroposan tulang karena kekurangan kalsium. Yang kedua adalah rickettsia atau rakitis. Tulang kaki pada anak-anak itu tumbuhnya membengkok karena kekurangan vitamin D ya, sehingga penyerapan kalsium dan fosfor itu terganggu, sehingga ada bentuk kaki yang X, ada bentuk kaki yang O ya, atau
melengkung begitu. Yang ketiga adalah artritis, ya. Jadi sulit digerakkan, ya, sendinya itu sulit digerakkan karena di situ ada asam urat dan kapur yang tertimbun. Kemudian kelainan yang lain ada patah tulang atau fraktura, ini biasanya disebabkan karena kecelakaan, ya. Kemudian gangguan pada tulang belakang bisa dilihat pada gambar, ya. Ini yang normal. Kemudian tulang punggungnya menjorok ke belakang, disebut kifosis atau bungkuk. Kemudian gangguan yang kedua pada tulang belakang adalah pinggangnya terlalu menjorok ke depan, jadi ndegek begitu, ya. Ini disebut lordosis. Kemudian yang ketiga adalah punggungnya miring ke kiri atau ke kanan, disebut skoliosis. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan pada sistem gerak kita? Jadi upaya menjaga kesehatan dalam sistem gerak atau pada tulang kita, mengkonsumsi makanan yang cukup gizi, terutama protein, vitamin D, kalsium, ya. Yang kedua, melakukan olahraga secara rutin dan tidak berlebihan. Yang ketiga, cukup istirahat. Yang keempat, membiasakan sikap tubuh yang baik. Misalnya kalau kita duduk, ya bersikap sempurna, jangan membungkuk. Yang kelima yaitu berjemur pada pagi hari, karena sinar matahari dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D, sehingga kalau kita makan provitamin D belum bisa berfungsi, setelah diubah menjadi vitamin D baru bisa berfungsi bagi tubuh, ya. Itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, ya. Semoga kalian semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.